Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam pembelajarannya. Langsung saja kita mulai pembelajarannya, karena pada minggu lalu kita kan sudah mempelajari mengenai jarak garis terhadap bidang. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang jarak bidang ke bidang. Nah, kita ingat lagi kalau di dimensi 3 itu terdapat rumus singkat, yaitu ada sisi atau rusuk sama dengan A, diagonal bidang sama dengan A akar 2, dan diagonal ruang sama dengan A akar 3. Dimensi 3 ini juga bisa diterapkan pada saat menentukan ukuran dalam ruangan. Juga saat kalian ngambil jurusan di arsitek, teknik sipil, dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat dimensi 3 ini. Jadi kalau kalian mau ambil arsitek, teknik sipil, itu kalian harus benar-benar paham mengenai dimensi 3 ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk kita bisa menentukan jarak antar bidang dan bidang. Yang kedua yaitu kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antara bidang dan bidang. Teknik penilaian yang ibu pakai yaitu pertama, penilaian sikap melalui observasi rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan analitik. Kemudian penilaian pengetahuannya itu dengan teknik tes bentuk tertulis uraian. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, teknik atau langkah-langkah dalam penyelesaian tes tertulis tersebut. Jarak antara bidang ke bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang. Yang namanya jarak bidang ke bidang itu pastinya itu terdapat dua bidang. Kita misalkan itu bidang 1 dan bidang 2. Dan namanya jarak konsep itu harus tegak lurus. Jadi baik bidang itu diwakili oleh garis atau titik, garis perwakilan atau titik perwakilan itu harus tetap tegak lurus. Misalnya kita ambil garis perwakilan di bidang 1 dan 2. Kita pastikan itu bahwa kemungkinan besar itu garisnya harus sejajar dan dia itu tegak lurus. Misalkan garis perwakilannya ini ada garis perwakilan dan ditarik tegak lurus ya dengan bidangnya. Nah, ini. Jadi jarak antara bidang ke bidang itu panjang ruas garis yang saling tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu misalnya diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 8 cm, BC 6 cm, dan CG 3 cm. Jarak bidang ADHE ke bidang BCGF adalah, misalkan ada balok ABCD EFGH dengan panjang AB-nya 8 cm, BC-nya 6 cm, dan CG-nya 3 cm. Untuk mencari jarak antara bidang ADHE ke bidang BCGF, itu kita bisa menggunakan perwakilan titik yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Dan titik yang tegak lurus dengan bidang tersebut, kita misalkan kita ambil titik A dan titik B. Kemudian kita tarik garis yang tegak lurus. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik A ke B itu tadi, kita tarik garis AB. Nah, karena ruas garis AB itu tegak lurus dengan bidang ADHE dan BCGF, maka jaraknya itu sama dengan panjang AB, yaitu rusuk panjang ini AB, yaitu 8 cm. Jadi jarak bidang ADHE ke bidang BCGF yaitu sama dengan panjang AB 8 cm.
Untuk contoh kedua yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3/5 cm. Tentukan jarak bidang BDG ke bidang AFH. Nah, penyelesaiannya yaitu ada kubus dengan bidang BDG dan AFH. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan garis perwakilan atau titik perwakilan di P. Kita tarik dari ini bidang AFH, di tengah-tengahnya kita misalkan titik P, jadi jaraknya AP. Kemudian kita ambil garis di tengah-tengah AC, ini tengah-tengah AC atau titik perpotongannya kita misalkan Q. Jadi QG itu berarti di tengah-tengah BDG. Jadi untuk mencari jarak bidang AFH dan bidang BDG itu bisa diwakili oleh jarak garis AP dan QG. Kemudian kita bisa melepas dari kubus tadi, kita bisa lepas menjadi persegi panjang yaitu ACGE. Kenapa kita memilih persegi panjang ACGE? Karena titik P ini terletak di tengah-tengah EG dan titik Q itu terletak di tengah-tengah AC. Nah, jadi jaraknya itu berarti tegak lurusnya di PR ini. Kita ambil jarak garis lurus dari PQ ini, kemudian jaraknya itu kita bisa pakai yang PR ini. Nah, jaraknya itu kan berarti di PR ini kan. Kita tarik garis bantu supaya menjadi segitiga. Jadi segitiga PGQ. Dengan GP itu rumusnya yaitu setengah EG. EG tadi itu diagonal sisi. Rumus dari sedangkan GP itu setengah dari diagonal sisinya. Berarti kan rumusnya setengah EG. EG itu rumusnya, karena diagonal sisi itu rumusnya A/2 dengan A-nya itu 3/5, jadi setengah dikali 3/5 kali akar 2 sama dengan setengah kali 3/10 sama dengan 3/2/10. Karena GQ itu merupakan titik ujung ke tengah-tengah sisi seberang, maka dia rumusnya itu A/2/6 dengan A-nya tadi itu 3/5/2/6, jadinya 3/30/2. Nah, untuk mencari jarak PR kita bisa menggunakan luas segitiga, yaitu segitiga PGQ dan PGQ dengan yang pertama itu setengah kali GP kali PQ sama dengan setengah kali GQ kali PR. Dengan setengahnya kita bisa coret, jadinya itu 3/2/10 kali PQ nya itu sama dengan rusuknya yaitu 3/5 sama dengan GQ nya itu tadi 3/30/2 kali PR. 3/2 nya kita bisa coret, jadi 3/5 kali akar 10 per akar 30, jadinya 3/5 per akar 3. Kita rasionalkan jadi menjadi akar 15. Jadi hasilnya ketemunya PR itu akar 15. Dalam menentukan ini kita juga bisa menggunakan rumus cepat. Misalnya kan ada soal mengenai jarak bidang BDG tadi kan ke AFH atau dua bidang sejajar, maka jarak PA ke GQ atau E ke BDG atau C ke BDG itu ada cara cepatnya. Misalnya itu pada bidang ACGE kita tarik garis CE. Nah, CE itu berfungsi sebagai diagonal ruangnya.
Nah, kalau ditarik pasti tegak lurus dan membagi 3 bagian sama panjang. Jadi jika ada pertanyaan jarak AP ke GQ, kita bisa pakai AP ke GQ, berarti kan di sini. Ini ya, segini. Berarti kan tadi kan membagi 3 sama panjang, berarti kan ini sepertiga, ini sepertiga, dan ini sepertiga, dan yang dicari itu segini. Berarti panjang jarak AP ke GQ itu sepertiga dari EC, yaitu sepertiga EC itu diagonal ruang, maka dia A akar 3. Jadi sepertiga kali A-nya tadi 3 akar 5 kali akar 3, yaitu 3/3 akar 15 sama dengan akar 15. Jadi hasilnya kan sama seperti yang tadi kan, yang jarak PR tadi. Yang B itu kita mencari jarak E ke GQ. Itu berarti kan E ke GQ, berarti kan 2/3-nya dari CE, 2/3 dari CE. Nah, 2/3 kali A akar 3, A-nya tadi itu 3 akar 5, berarti 2/3 kali 3 akar 5 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 15. Kemudian untuk mencari jarak C ke GQ, berarti kan sepertiganya dari CE kan, sama seperti yang A tadi, nanti ketemu hasilnya itu akar 15. Kemudian untuk contoh yang ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, jika titik K, L, M, dan N itu berturut-turut adalah titik tengah BF, CG, GH, dan EF, tentukan jarak bidang BCHE ke bidang KLMN. Misalnya ada kubus ABCDEFGH dan diketahui bidangnya itu BCHE ke bidang KLMN, BCHE ke bidang KLMN. KLMN ini titik tengah-tengahnya dari BF, K titik tengah dari BF, L titik tengah dari CG, M itu titik tengah dari HG, dan N itu titik tengah dari EF. Nah, ternyata dua bidang itu sejajar. Kalau dua bidang sejajar, ambil saja jarak dari dua garis sejajar itu. Berarti kita ambil yang ini, garis ini. Garis dari bidang KLMN ke BCHE. Kita ambil garis yang ini. Kita ambil dua garis sejajar, kita buat menjadi persegi panjang ABFE, dan ini dari EB NK tadi, dan kita ambil garis yang ini. Karena EB diagonal sisi, maka rumusnya kan A akar 2, jadi rusuknya itu tadi 8, berarti 8 akar 2. Dan FK itu kan setengah dari rusuknya, berarti FK sama dengan 4, dan karena EB itu tadi 8 akar 2 diagonal sisinya, maka KN itu setengahnya dari EB, berarti itu setengah kali 8 akar 2 berarti 4 akar 2. Kemudian untuk mencari jarak KN ke EB, kita bisa membuat garis OP, kemudian kita tarik AF. Untuk mencari KN ke EB, kita bisa membuat garis OP, kemudian itu kita tarik AF ini. Pasti ini tuh tegak lurus dan membagi menjadi 4 bagian. Jadi jarak BCHE ke KLMN sama dengan itu jarak KN ke EB. Karena tadi itu ini membagi menjadi 4 sama panjang, maka untuk mencari jarak KN ke EB itu menggunakan 1/4 AF. Nah, AF itu kan diagonal sisi, jadinya itu 1/4 kali A akar 2 sama dengan 1/4, A-nya itu 8, akar 2 menjadi 8 dibagi 4 itu 2, berarti jarak antara BCHE ke KLMN itu sama dengan 2 akar 2 cm.
Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.